Konnichiwa minasan, Ame di sini dan di video kali ini aku bakalan bacain pertanyaan-pertanyaan kalian yang udah kalian tanyakan di Instagram seputar Mensetsu. Karena video ini video perdana, jadi aku nggak terlalu tahu arahnya ini bakalan kemana. Jadi ya sasato hajimemashou. Dimulai dari Raina, spill list pertanyaannya Pai. Oke, jadi pertanyaan yang ditanyain sama orang Jepang itu ya basic sih sebenarnya. Yang pertama disuruh Jigo Shokai atau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kemudian ditanya apa tujuan kerja ke Jepang. Nah, tapi kalau pas bagianku nggak ditanya tujuan ke Jepangnya apa, tapi langsung nanya kenapa pilih Kaigo. Karena pas waktu itu aku langsung Mensetsu sama user ya. Terus ditanya juga keadaan orang tua kayak gimana, orang tuanya kerja apa, pendapatannya berapa. Beberapa kali nanyain hal pribadi juga, kayak misal kapan pengen nikah, karena kan di Jepang itu kerjanya bakalan lama. Jadi orang Jepang juga bakal mempertimbangkan kalau misalnya kita pengen balik cepet-cepet, biasanya itu kita bakalan agak kurang diprioritaskan ya, karena orang Jepang tuh pengen yang orang-orang yang all in gitu, yang enggak terikat sama apapun sebelum dia berangkat ke Jepang. Dari Rizma Niao, dapat di prefektur mana Pai? Kebetulan prefektur yang aku dapat itu jauh banget di bawah ya, yaitu di Sagaken, deketnya Fukuoka. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya untuk awal-awal aku saranin sih jangan pilih-pilih prefektur dulu ya. Karena kalau udah di sana, kita bisa pindah kaisa juga atau pindah perusahaan semau kita ya, selama itu TG. Kalau Kensu sih nggak bisa, tapi katanya kan Kensu juga mau dihapus. Jadi kalau yang mau TG, yang penting berangkat aja dulu. Dari Idarsta_10, dah JFT belum Senpai? Alhamdulillah udah. Aku dapat JFT itu dari tahun kemarin, tepatnya kalau nggak salah bulan Juni ya, bulan Juni 2023. Dan itu tuh aku sebelumnya udah pernah ikut juga JLPTN 4, tapi sayangnya nggak lolos karena kurang persiapan dan kurang belajar. Ya menurutku JLPT itu lebih susah karena JLPT itu kebanyakan materinya ya textbooks. Tapi kalau misalnya JFT itu kebanyakan materinya sehari-hari, percakapan sehari-hari kayak ekspresi dan lain sebagainya. Itu lebih mengarah ke buku Irodori katanya. Karena aku juga nggak belajar Irodori, aku cuma belajar di YouTube dan materi-materi di internet aja, dan alhamdulillah bisa lolos JFT gitu ya guys. Nah kalau misalnya JLPT kan itu Mina Nihongo banget ya, untuk materi dan pertanyaannya itu Mina Nihongo banget. Jadi ada beberapa referensi buku yang memang dikhususkan untuk JLPT dan juga GFT gitu guys. Dari Devan A99, cara sopan menyapa orang Jepang bagaimana? Kalau di Jepang sih, kalau kita nggak terlalu kenal-kenal banget, nggak usah sering nyapa sih ya, karena orang-orang Jepang tuh biasanya agak sedikit ngasih jarak kalau misalnya sama orang asing gitu. Tapi kalau misalnya sama tetangga ya, sama orang yang sering ketemu sama kita, ya kita harus nyapa gitu kan. Kalau pengen sopan ya pakai bentuk mas aja. Misalnya ohayou gozaimasu gitu kan, kayak gitu itu udah sopan ya. Next, dari Salman GP26. By the way, itu udah lulus dari usernya. COE berapa lama kira-kira? Alhamdulillah udah lulus, tapi untuk COE sih belum tahu ya, karena kan kalau COE itu diurusnya sama imigrasi Jepang, jadi tergantung yang ngurus di sananya juga, atau tergantung TSK-nya juga yang ngurus dokumen kita. Tapi kayaknya kalau misalnya jobnya urgent, biasanya itu lebih cepat. Normalnya sih 2-3 bulan. Ada lagi nih, coba bang bahasa Jepang kun, jadi perkenalkan kuma. Oke, mungkin ini Jiko Shokai ya. Kalau Jiko Shokai sih nggak usah ribet-ribet, kita cukup kasih tahu nama, usia, dan tempat tinggal aja. Tempat tinggal itu lebih ke domisili kita di mana, karena kan di CV juga udah ada ya dokumen-dokumen data-data pribadi kita. Jadi biarin aja, nanti orang Jepang yang nanya ke kita. Jadi contohnya kayak gini, hajimemashite, onamae wa Arudi Mulya Effendi tomoshimasu, Arudi to yonde kudasai, toshi wa 25 歳です。Nisi Jawa no Cianjur kara mairimashita, dozo yoroshiku onegai itashimasu. Nah kayak gitu juga udah cukup, karena kayak semisal hobi, tinggi badan, jumlah keluarga, dan lain sebagainya itu kan udah ada di CV. Kalau misalnya orang Jepangnya juga penasaran, dia bakalan nanya sendiri. Jadi nanti orang Jepangnya keburu malas ngelihat kita karena Jiko Shokainya terlalu panjang. Jadi nanti dia bingung mau nanya apa lagi ke kita. Alhasil yang ditanyakan itu malah pertanyaan-pertanyaan random yang kitanya juga sulit untuk menjawabnya gitu. Ya mending kalau misalnya kita ngerti dan bisa jawab. Nah ini kalau udah gak ngerti dan gak bisa jawab itu repot ya teman-teman gitu.
Dari padel.arr, Pai, jawaban kenapa memilih perusahaan ini sama kenapa memilih pengolahan makanan. Oke, jadi mungkin ini lebih ke alasan ya, alasan kenapa memilih job ini dan perusahaan ini tuh. Kalau jawaban paling aman sih ya bilang aja, karena saya sendiri ada ketertarikan dan juga ada keterkaitan terkait pekerjaan ini. Maksudnya keterkaitan itu lebih ke pengalaman kita misalnya. Nah kalau saya kan ke Kaigo, kita bilangnya ada pengalaman dulu pernah ngerawat nenek atau siapa yang udah lansia begitu guys. Next, kanji itu sebenarnya ada berapa sih? Katanya orang Jepang ada yang belum hafal semua kanji. Kanji itu banyak banget ya guys, ada ribuan dan aku juga nggak tahu untuk jumlah pastinya, tapi yang pasti banyak banget. Dari Freerain 04, tipsnya buat gampang menghafal gimana bang? Kalau untuk menghafal lebih ke bayangin sih ya. Cuman setiap orang kan cara atau metodenya itu beda. Tapi kalau aku biasanya ngelihat kotoba itu sambil dibayangin bendanya. Misal kuruma nih, kuruma kan mobil, sambil diingat-ingat, oh mobil tuh dibayangin gitu. Mobil itu kuruma gitu. Nah jadi bakalan lebih nempel ya, walaupun nggak cepat pahamnya, cuman minimal nempel aja dulu. Next dari Divi Arya _ Bang, berapa tahun pernah kerja di Jepang dulu? Waduh, aku belum pernah ke Jepang ya guys ya, belum pernah berangkat. Jadi mulai tertarik ke Jepang itu dari tahun 2019 dan waktu itu kebetulan kan bukan lagi rame-ramenya, cuman mulai rame orang-orang yang berangkat ke sana. Tapi sayangnya tahun selanjutnya kalian tahu sendiri itu terkena COVID ya guys. Selama 2 tahun itu aku gak bisa melanjutkan mimpiku. Cuman waktu itu aku gak nyerah, tetap belajar bahasa Jepang walaupun ya males-malesan gitu, karena ngelihat dari kondisinya aja udah kayak males gitu kan ngelihat keberangkatan di delay semua. Teman-temanku juga banyak yang di delay. Jadi waktu itu 2020 sampai 2022 awal itu aku udah sempet nyerah, tapi akhirnya 2022 akhir aku mulai belajar lagi. Dan di akhir 2022 itu Desember kalau nggak salah ya, Desember ikutan JLPT N4 dan ternyata nggak lolos ya, karena emang belajarnya males-malesan karena motivasinya kurang dan juga kondisinya lagi COVID kayak gitu. Pokoknya semuanya serba males lah gitu. Nah cuman 2023 alhamdulillah kondisi mulai membaik, maksudnya kondisi dunia ya, kondisi perekonomian dan lain sebagainya itu mulai membaik, ikut JFT dan alhamdulillah lulus. Sampai sekarang udah dapet job, tinggal nunggu ceweknya turun dan keberangkatan. Doain ya guys. Next dari Laili, cara nambah semangat belajar Pai. Waduh, kalau ini sebenarnya agak berat ya, apalagi kalau otodidak itu benar-benar berat banget, godaannya banyak banget. Yang pertama sih ya tentu aja males ya. Cuman kalau misalnya pengen nambah semangat itu kalian harus punya motivasi kuat. Salah satunya ya misal orang tua. Kalau misal masih kurang motivasinya orang tua, lihat ke ekonomi. Kalau masih kurang juga, ada yang paling ampuh buat nambahin semangat, yaitu sakit hati. Itu bener guys, sakit hati itu bukan cuma gara-gara cinta ya, tapi gara-gara ngelihat kondisi, ngelihat keadaan, ngelihat yang ingin kita pengen tuh susah didapet. Itu kan biasanya kita kayak jengkel banget ya. Nah dari situ muncullah timbul perasaan sakit hati yang bisa mentenagai gitu kan, yang bisa mentenagai motivasi kita untuk lebih semangat belajar. Ya dari situ, itu sih motivasi terkuatku dari sakit hati asli guys. Tapi bukan karena cinta ini, tapi keadaan ya, ngelihat ke diri kita ternyata kita tuh nggak ada apa-apanya gitu dibanding orang-orang yang di luar sana. Jadi ya untuk nambah semangat belajarnya itu sih lebih ke bercermin dan introspeksi diri kita. Next dari Mumun, spill mensetsunya bang. Ya tadi udah disinggung juga, untuk mensetsu yang ku hadapi itu sebenarnya nggak terlalu sulit. Maksudnya bukan nggak terlalu sulit, tapi nggak terlalu panjang dan nggak terlalu neko-neko. Orang Jepangnya tuh kayak buru-buru banget gitu. Jadi pertamanya aku tuh dimasukin ke Zoom kan, ini via online, dan di sana udah ada orang dari LPK ku, kemudian dari TSK Jepang, dan juga ada usernya. Nah usernya ini ada 3 orang yang wawancaranya itu ada yang nggak tahu sih ya untuk jabatan-jabatannya, mungkin ada saconya juga di sana, dan pasti ada saconya sih. Cuman waktu ku masuk itu bener-bener aku bingung, nggak tahu harus ngapain, karena sensei yang dari LPK ku juga dia nge-silent, nge-mute gitu ya, nge-mute gak ngomong, dan TSK-nya juga nggak ngomong.
Terus yang nyala audionya tuh cuman usernya. Tapi pas aku masuk, mereka nggak langsung ngajak aku ngobrol, tapi mereka malah asik sendiri dulu nih ngobrol bertiga gitu kan, nggak tahu ngomongin apa karena ya terlalu jauh juga mungkin dari mic-nya, jadi nggak terlalu kedengar. Dan akhirnya aku disuruh Jiko Shokai. Nah, Jiko Shokai-nya kayak tadi, simple, nama, usia, dan juga tempat tinggal, udah kayak gitu. Terus next aku ditanya kenapa pilih Kaigo. Aku bilangnya kayak gini, atau Kaigo, aku pilih Kaigo karena Kaigo itu menurutku pekerjaan yang berguna bagi orang lain, dan aku ingin belajar cara merawat lansia itu di Jepang langsung, karena dulu aku sempat ngerawat nenekku yang sakit selama 6 bulan, kayak membantu makan, bantu toilet, dan lain-lain. Nah, jadi aku pikir aku ada keterkaitan dan juga ketertarikan terhadap Kaigo. Nah, jawabnya kayak gitu. Lanjut dari Aditya, TG or Kensusei Pai. Nah, untuk awalnya dulu aku pengen Kensusei sebenarnya, karena lebih lebih terbimbing lah istilahnya. Karena kan kalau Kensusei itu mensetsunya gampang, bahkan temanku banyak yang mensetsunya itu pakai bahasa Indonesia gitu kan. Nah, baru nyampe Jepang itu nggak langsung kerja, tapi masuk dulu senta atau kayak tempat belajar lagi selama sebulan gitu, dan dikasih uang jajan juga untuk memantapkan bahasa. Jadi menurutku waktu itu aku pikir enak banget gitu. Cuman dilihat lagi untuk Kensu itu banyak keterikatannya, kayak misal kontrak kerja 3 tahun yang nggak bisa pindah kaisa, dan juga nggak bisa pindah apato. Jadi aku mikir kayaknya ini agak mengekang gitu kan, takutnya di awal aja gitu nyaman, tapi akhir-akhirnya nggak nyaman kan, repot. Jadi aku pikir ya udah TG aja, walaupun nanti urus semuanya itu kebanyakan sendiri gitu ya. Dari Anamusad, mensetsu yang baik bagaimana sensei? Kalau mensetsu yang baik sih lebih ke murah senyum, jangan gugup, rapi. Kita harus cukur nih, nggak boleh ada jenggot sama kumis, karena kalau misalnya jenggot sama kumis itu orang Jepang nyangkanya kita jorok, nggak ngurus diri gitu kan. Jadi yang rapi lah pokoknya. Baju dasi juga pakai. Next dari Farhan, Kang biar cepet nyerap materinya pas otodidak gimana tipsnya tuh? Sebenarnya aku belajar otodidak itu udah lumayan lama, sekitar 2-3 tahun. Tapi ya karena itu tadi 2-3 tahunnya itu nggak serius, jadi yang seriusnya itu paling dihitungnya ya cuman 3-4 bulan lah. Nah, tips biar cepet nempel materinya itu kita harus biasa mendengarkan bahasa Jepang dari misal anime, film gitu kan, ataupun percakapan, dan juga influencer orang Jepang. Next dari Sandi Putra, ngambil job di mana bang, caranya gimana bang? Nah, dulu aku pikir ngambil job sendiri itu bisa. Ya sebenarnya emang bisa, cuman ternyata sulit banget guys kalau misalnya kita benar-benar mandiri, karena saingan kita tuh LPK tuh kan muridnya udah banyak, jadi saingan kita juga banyak kalau misalnya kita benar-benar mandiri. Aku udah pernah masukin ke beberapa TSK di Jepang langsung gitu ya, nggak lewat LPK manapun, tapi ternyata responnya kurang bagus, banyak yang ghosting kita guys. Jadi kita masukin CV ya sama lah kayak di Indo gitu kan, ke perusahaan-perusahaan di Indo. Kalau misalnya kita nggak punya koneksi ya kita cuma di ghosting doang akhirnya. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk masuk ke LPK tapi nggak belajar, cuman ikut job matchingnya aja. Jadi belajarnya otodidak, nah job matchingnya baru ke LPK. Jadi ya bisa menghemat waktu ya, walaupun untuk biayanya itu sebenarnya jatuhnya sama aja, tapi kalau misalnya kita masuk ke LPK dari nol itu sebenarnya biayanya bisa lebih membengkak, karena kan kita ada biaya hidup di sana, biaya pembelajaran dan lain sebagainya. Tapi kalau misalnya kita cuma ikutan wawancara aja nyari job, itu cuma biaya pokoknya aja yang kita bayarkan. Begitu sih guys. Dan belum lagi kalau ada dana talang, mantap. Next dari Sunagi-san, Sensei untuk bisa berkaiwa lancar begitu dari semenjak kapan Sensei dan bagaimana tipsnya Sensei? Ini sebenarnya aku tuh nggak lancar ya guys untuk kaiwa. Kebanyakan di video-video gitu aku sebelumnya ngafalin dulu kaiwanya guys, karena untuk belajar otodidak itu ya minusnya itu untuk kaiwa tuh kurang banget, sulit banget, karena kita mau latihan sama siapa gitu kan. Kalau misalnya otodidak, kalau misalnya kita belajar sendiri nggak ada latihan sama sekali. Jadi ya itu pun aku bikin konten, bikin video niatnya buat latihan gitu kan. Jadi biar membiasakan kalau aku tuh bisa kaiwa gitu kan.
dan harus bisa kaiwa. Jadi sebenarnya kita harus terbiasa aja sih berkaiwa menggunakan bahasa Jepang itu. Nah cuman minusnya otodidak ya tadi kita nggak punya temen, nggak punya lawan tektokan buat kaiwa bahasa Jepang. Jadi disclaimer, aku juga belum lancar guys. Next, Ferrarixis. Pertanyaan tentang kaigo yang ditanyakan pada saat mensetsu apa aja bang? Saya kaigo juga tapi belum mensetsu. Ya tadi yang ditanyakan saat kaigo itu yang pasti ditanyakan itu kenapa pilih kaigo? Karena kan kita tahu sendiri untuk pekerjaan kaigo ini banyak dipandang sebelah mata sama orang-orang karena ya tahu sendiri lah begitu gitu kan, merawat lansia gitu kan ya, sebagaimana merawat mestinya ya, membangunkan, nyiapin makan, ngebantu dia bersiap-siap, mandi, buang air dan lain sebagainya. Itulah yang harus kalian tahu guys. Jadi pas kalian ditanya kenapa pilih kaigo, kalian udah yakin sama jawaban kalian sendiri. Next dari BLLE18, kaigo itu apa bang? Selain kaigo apa ada lagi? Oke. Ya, kaigo itu seperti yang udah aku jelaskan barusan, yaitu merawat lansia atau orang-orang yang udah lanjut usia. Nah, orang-orang lansia di Jepang itu ekstrim, maksudnya bukan ekstrim, tapi panjang-panjang umurnya guys. Umur 60-70 tahun itu masih dibilang muda ya guys ya. Jadi di sana tuh lansianya itu antara 80-100 tahun. Jadi kita tuh harus benar-benar ngerawat, ngebantu mereka itu hati-hati karena tubuhnya pun udah lemah gitu ya guys. Jadi ya itu, kaigo itu ngebantu mensupport keberlangsungan kehidupan sehari-hari para lansia begitu guys, dari mulai nyiapin makan, mandi dan juga buang air. Selain kaigo apa ada lagi? Wah banyak ya teman-teman. Untuk TG itu ada berapa ya totalnya lupa, cuman ada banyak banget. Misalnya ada pengolahan makanan, build cleaning, perhotelan, terus restoran, ada juga pertanian, ada juga pengecoran, pengelasan, bangunan, konstruksi, apalagi laut, kelautan, ya pokoknya banyak banget lah. Nah cuman untuk Tokutegi no kita harus punya sertifikat keahlian. Sertifikat keahliannya itu harus menjurus ke pekerjaan yang kita tuju. Jadi kalau misalnya kita pengen kaigo ya kita harus punya sertifikat kaigo. Kalau misalnya kita pengolahan makanan, kita pengolahan makanan. Beda dengan magang atau kensusei. Kalau magang itu kan kita pokoknya bisa melamar ke semua bidang pekerjaan begitu guys. Next dari Silpiet, bang kaigo itu yang ngebantu lansia bukan? Betul. Kenapa ambil kaigo bang? Nah ini kenapa ambil kaigo. Sebenarnya ini itu awalnya lebih ke kebingungan ya guys. Kebingungan aku sendiri guys. Sebenarnya tuh aku dulu pengen ngambil pengolahan makanan, bahkan nih di sini aku udah punya modul pengolahan makanan sampai 4 biji ya. Ya nih 4 biji modul pengolahan makanan semuanya lengkap. Cuman ngelihat dari saingan yang terlalu banyak banget, akhirnya aku mikir, waduh kalau aku ikutan pengolahan makanan bakalan makin susah nih berangkatnya ke Jepang. Karena kalau misalnya TG atau program Tokutegi no, minimal kita berangkat aja dulu. Kalau misalnya udah di sana, kita bisa ambil SSW lain ataupun sertifikat keahlian lain, dan setelah habis kontrak kita bisa langsung ngelamar ke perusahaan lain begitu. Nah terus kenapa pilih kaigo? Bukan berarti aku menyepelekan kaigo ya, ini catat dulu. Tapi waktu itu aku bener-bener gak punya waktu. Jadi kalau gak salah aku memutuskan ikut kaigo atau milih kaigo itu pas bulan 11 tahun 2023. Nah sedangkan waktu itu aku udah belajar kotoba-kotoba pengolahan makanan, materi pengolahan makanan dan lain sebagainya. Nah aku sama temanku tuh bingung ngelihat kayak gitu kondisi pengolahan makanan, ngelihat kondisi peminat pengolahan makanan tuh banyak banget. Akhirnya aku mikir kayaknya kita nggak bisa nih ngambil pengolahan makanan karena pesaingannya itu banyak banget. Belum lagi kita mandiri, itu sih yang jadi pertimbangan. Kita tuh mandiri, nggak ada LPK, nggak ada orang dalam dan nggak ada lain-lain. Kita benar-benar sendiri. Jadi aku pikir kayaknya kaigo ya, karena kaigo kan peminatnya masih kurang. Karena orang-orang ya tadi seperti yang udah aku bilang, mereka tuh memandang sebelah mata kaigo karena pekerjaannya ya mungkin kayak tadi yang udah aku jelaskan. Padahal enggak gitu kan. Dan juga kenapa aku pilih kaigo, karena materinya itu benar-benar simple. Maksudnya ya materinya itu kebanyakan kita udah tahu untuk merawat seorang lansia itu harus kayak gimana. Yang kita pelajari itu lebih ke kotobanya aja sama bahasa Jepangnya aja kayak gimana. Nah kalau misalnya aku pilih selain kaigo, misal build cleaning atau enggak restoran deh. Nah aku kan harus belajar lagi kotobanya, terus
belajar lagi materinya, belum lagi itu banyak banget materinya. Kalau Kaigo kan kebanyakan materinya itu kita juga udah tahu ya, basic dari merawat orang itu kayak gimana. Jadi ya akhirnya aku pilih Kaigo guys. Nah oke, jadi itulah pertanyaan-pertanyaan kalian. Ya sebenarnya aku nggak bisa jawab semuanya karena durasi juga. Nah oke, semoga pertanyaan-pertanyaan ini bisa mewakili pertanyaan-pertanyaan yang lain yang nggak sempat aku spill, karena beberapa ada pertanyaan yang mirip-mirip lah. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang udah ngasih support dan dukungannya. Semoga kalian juga bisa cepet-cepet lulus dan bisa cepat-cepat menguasai bahasa Jepang ya guys ya. Kita belajar sama-sama, belajar bareng-bareng. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, langsung aja tanyakan di kolom komentar. Selama ada waktu, selama saya sempat, pasti akan ku bantu jawab ya teman-teman. Jadi jangan ragu untuk tanya di kolom komentar. So thanks for watching, sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.